Pemirsa, perempuan di kawasan Asia Tenggara, terutama yang menggantungkan kehidupannya pada alam, baik pertanian, sumber mata air dan hutan, sangat membutuhkan perlindungan termasuk perlindungan dari pemerintah melalui kebijakan yang berpihak dan inklusif. Kebutuhan ini menjadi salah satu topik yang disuarakan dalam dialog antar perwakilan perempuan dari berbagai negara di Asia Tenggara dalam Southeast Asia Women Environmental Human Rights Defender Summit 2023 yang digelar di Wai-O-Tan Farm, Desa Pajinian, Adonara Barat, Flores Timur. Menanggapi permintaan kelompok perempuan Asia Tenggara, Romo Benyamin Daud, Direktur Yaspensel Keuskupan Larantuka, meminta komitmen lembaga eksekutif dan legislatif untuk melahirkan sistem kebijakan dari hulu ke hilir terkait sejumlah kebutuhan perlindungan bagi perempuan yang sebagian besar kegiatannya sangat terkait lingkungan, baik pertanian dan kehutanan. Dari legislatif sudah punya inisiatif, tadi ada beberapa perda yang dibuat untuk mendukung gerakan-gerakan itu. Tinggal saja bagaimana peran pemerintah dari perda itu dijabarkan menjadi pergub, perda, juknis. Itu supaya ada nyambung dari atas. Kalau tidak, itu hanya di provinsi selesai. Seperti di Flores Timur sudah ada perda tentang pangan lokal, tapi selesainya di bagaimana gerakan pangan lokal itu diangkat, itu tidak muncul di sana, tidak jalan. Masalahnya putusnya komunikasinya di situ antara manusia dan manusia dengan segi pemerintahnya, dari budayanya, dari alamnya menjadi itu antara manusia dan manusia tadi menjadi problem begitu banyak, itu perlu dibenahi dari berbagai macam sisi. Jujur saya berangkat dari aktivis. Romo Benya mencontohkan di Kabupaten Flores Timur sudah ada peraturan daerah tentang pangan lokal, namun masih sulit diimplementasikan karena belum diikuti regulasi turunan baik peraturan bupati maupun petunjuk teknisnya. Desakan ini muncul setelah sebelumnya anggota DPRD NTT An Kolin yang juga hadir sebagai narasumber berjanji akan memperjuangkan lahirnya kebijakan tentang perlindungan komunitas adat dan kebijakan terkait lainnya. Mantan aktivis ini malah mengharapkan kebijakan di level provinsi NTT nantinya bisa terkoneksi dengan kebijakan serupa hingga di level desa yang bersentuhan langsung dengan perempuan dan komunitas adat. DPRD NTT periode kali ini ya 2019-2024 sudah melahirkan beberapa perda yang erat kaitannya dengan perempuan itu sendiri. Saya kasih contoh perda tentang pemajuan kebudayaan, itu bicara soal perlindungan terhadap karya-karya perempuan khususnya tenun ikat. Perda tentang pengarusutamaan gender, itu soal keadilan dan kesetaraan dalam pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan. Itu di dalam salah satu pasalnya menyebutkan bahwa di setiap OPD yang tidak memberlakukan perda ini, artinya anggaran yang tidak responsif gender, dia akan dikenakan pemotongan 5% dari total APBD 1 yang diterima. Yang berikut perda pemberdayaan ekonomi kaum disabilitas, itu juga sudah ada. Terus ada lagi revisi perda perlindungan anak. Sedangkan kaitan yang kita bicara tadi ada komunitas adat dan lain-lain, ini menjadi masukan untuk Bampeperda itu sendiri. Karena kebetulan saya juga Bampeperda, anggota Bampeperda, sehingga kalau memang kita bisa support untuk dibahas, kenapa tidak? Yang paling penting kan semangat kita untuk melahirkan perda bagi kepentingan masyarakat banyak. Tinggal saja eksekusinya seperti apa, kan rujukannya kan harus ada juklak, jukmis dan lain-lain setelah perda itu ditetapkan. Itu sudah seperti apa. Bila perlu diberlakukannya hingga ke desa sampai pada turunannya perdes. Karena itu erat kaitannya dengan komunitas-komunitas adat yang ada di desa-desa yang mungkin selama ini belum terakomodir atau belum tersentuh dengan baik. Oke. Dari Wai-O-Tan Farm, Desa Pajinian, Flores Timur, TV Bekas berbagi cerita untuk Anda. Miss you.